Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semua mengenai pelaksanaan kuliah online. Pada semester yang akan datang, kita semua terpaksa harus mengalihkan perkuliahan kita ke model kuliah online karena persoalan dengan COVID-19. Presentasi saya akan saya bagi dalam 8 tema sebagai berikut. Pertama, tentang online versus offline. Kedua, tentang persiapan kuliah online. Ketiga, mengenai komunikasi awal dengan mahasiswa. Keempat, tentang varian materi serta mekanisme perkuliahan. Kelima, follow up perkuliahan. Keenam, mengenai tugas bagi mahasiswa. Ketujuh, tentang kolaborasi antar mahasiswa. Dan terakhir, tentang tips pembelajaran online. Pertama, sebelum pelaksanaan kuliah online, kita perlu memahami dulu mengenai apa bedanya penyelenggaraan kuliah online dari kuliah offline, sebagaimana biasa kita lakukan selama ini. Dalam kuliah online, dosen sebaiknya lebih banyak memberikan feedback daripada berceramah, sehingga tidak menghabiskan terlalu banyak waktu tatap muka dengan pertimbangan biaya pulsa untuk internet yang memberatkan mahasiswa dan juga peluang distorsi yang lebih banyak ketimbang ketika kita memberikan kuliah offline karena persoalan jaringan yang kadang-kadang putus. Oleh karena itu, materi harus dibagikan sebelum jadwal pertemuan sehingga mahasiswa mempunyai waktu untuk melakukan persiapan. Berikutnya, hal yang perlu dipertimbangkan adalah perkuliahan online. Dosen harus lebih banyak berpikir dari sisi keterbatasan dan kemampuan mahasiswa untuk akses. Oleh karena itu, hindari untuk hanya menggunakan satu metode, yaitu metode tatap muka langsung. Berikan alternatif bagi yang tidak bisa bergabung dalam tatap muka langsung. Selanjutnya, kuliah online lebih menuntut dosen dan mahasiswa dengan persiapan yang baik, sehingga sangat menuntut kedisiplinan dari kedua belah pihak, yaitu dosen dan mahasiswa. Sebaiknya tekankan hal ini pada awal perkuliahan. Dalam hal ini, dosen upload materi tepat waktu, mahasiswa harus akses materi dan mempelajari materi untuk bisa berpartisipasi. Bagi dosen, materi kelas online harus asli agar terhindar dari pasal plagiasi. Apabila memberikan penugasan kepada mahasiswa berupa bacaan tambahan, upayakan untuk mengambil materi rujukan kelas online, bahan yang dapat diakses melalui website. Pada slide berikutnya, saya akan membahas mengenai persiapan pelaksanaan kuliah online. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain, menyiapkan materi yang akan diupload, mendata nomor kontak mahasiswa pengambil mata kuliah, membentuk grup media sosial, bisa dalam bentuk WA atau yang lain, serta melakukan sosialisasi aturan main perkuliahan online kepada mahasiswa. Sebelum perkuliahan dimulai, baik apabila Bapak dan Ibu dapat mengumumkan kepada mahasiswa atau mengundang mereka bertemu secara online untuk berkenalan sekaligus mengkomunikasikan beberapa hal mengenai mekanisme perkuliahan. Hal-hal yang saya rasa perlu untuk disampaikan agar perkuliahan dapat berjalan lancar antara lain aturan main perkuliahan tentang misalnya sistem penilaian serta regulasi pelaksanaan PPM online. Di samping itu, penting juga untuk disampaikan kepada mahasiswa mengenai materi, misalnya mengenai silabus serta materi yang akan diajarkan selama 1 semester. Selain itu juga perlu disampaikan kepada mahasiswa mengenai bentuk penyampaian materi kuliah, serta informasi mengenai kapan dan bagaimana mahasiswa dapat mengakses bacaan atau materi lain.
Selanjutnya, Bapak dan Ibu juga sebaiknya menyampaikan kepada mahasiswa mengenai mekanisme tanya jawab. Untuk itu, perlu ada ruang chat khusus untuk mendiskusikan bahan, serta bagaimana mekanisme tanya jawab kalau ada hal-hal yang mendesak, ingin ditanyakan atau didiskusikan oleh para mahasiswa. Dan juga tentang bagaimana dan kapan dosen merespons pertanyaan mahasiswa. Selanjutnya, Bapak dan Ibu juga perlu menyampaikan kepada mahasiswa ketentuan mengenai tugas. Misalnya, bentuk tugas, berapa kali tugas akan diberikan dalam satu semester, serta bagaimana tugas harus disampaikan kepada dosen. Berikutnya mengenai varian materi serta mekanisme perkuliahan. Beberapa tipe yang saya pikirkan antara lain, materi bisa dalam bentuk rekaman video, supaya efektif durasi video sebaiknya tidak lebih dari 15 menit, atau dalam bentuk slides yang disertai narasi. Kemudian bisa juga dalam bentuk bahan bacaan dari artikel jurnal maupun buku. Untuk itu, pastikan bahwa mahasiswa dapat mengakses bacaan secara daring. Untuk studi kasus, Bapak Ibu bisa juga meminta mahasiswa mengakses situs tertentu atau tayangan tertentu. Untuk setiap materi, berikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa dan minta kepada mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut serta mengupload jawaban sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Respons terhadap unggahan mahasiswa dapat diberikan dalam bentuk rekaman suara atau tertulis di dalam grup chat atau mengirimkan tulisan ke alamat email yang ditentukan. Satu hal bahwa semua materi harus siap secara teratur sebelum jadwal diskusi. Dalam pelaksanaannya, untuk kepentingan interaksi dengan mahasiswa terkait materi perkuliahan, Bapak Ibu dapat menyediakan jam kantor online dengan jadwal tertentu untuk mahasiswa dapat berkonsultasi serta melakukan tanya jawab mengenai perkuliahan. Untuk itu, mahasiswa dapat diminta mengirimkan terlebih dahulu melalui ruang chat pertanyaan yang akan didiskusikan. Dosen dapat menjawab pertanyaan melalui ruang chat atau diskusi melalui media online WA misalnya, atau pertemuan reguler langsung setiap minggu yang terjadwal selama kurang lebih 30 menit untuk memberikan penjelasan atas hal yang kurang dipahami oleh mahasiswa. Pemberian tugas kepada mahasiswa Bapak Ibu perlu mempertimbangkan keterbatasan akses oleh mahasiswa dari berbagai sisi, antara lain akses terhadap data langsung. Misalnya, hindari penugasan yang menuntut mahasiswa berinteraksi langsung dengan informan. Bapak Ibu juga dalam memberikan tugas perlu mempertimbangkan keterbatasan dari sisi kapasitas alat yang mereka miliki, dan juga koneksi internet yang tidak selalu lancar. Apabila ingin memberikan tugas dalam bentuk presentasi, penugasan ini masih bisa tetap dijalankan dengan cara uploading rekaman ataupun dengan cara langsung presentasi menggunakan media video conference. Selanjutnya, dorong mahasiswa untuk berkolaborasi satu dengan yang lain. Untuk itu, pastikan bahwa mahasiswa mempunyai ruang chat sendiri untuk keperluan membahas perkuliahan. Lalu, saling belajar dari peer perlu didorong lebih kuat karena akses mahasiswa kepada dosen selama perkuliahan online lebih terbatas. Penugasan tidak selalu harus individu, tapi bisa dalam bentuk kelompok yang diorganisir menggunakan kolaboratif software seperti Google Docs atau Google Sheets. Terakhir, saya ingin menegaskan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama, pentingnya perekaman sesi langsung agar bisa dibagikan kepada mahasiswa yang tidak bisa partisipasi karena berbagai alasan.
Kedua, bagi Bapak Ibu, catatan detail perlu disiapkan dengan baik karena tidak ada kesempatan untuk menuliskan di papan tulis. Ketiga, Bapak dan Ibu diharapkan untuk lebih aware tentang kapasitas penerimaan mahasiswa karena tidak akan ada respons langsung. Keempat, Bapak dan Ibu perlu memberikan alternatif kontak bagi mahasiswa untuk mengakses pengajar, baik melalui telepon atau email misalnya. 5. Konsistensi atau keteraturan dari sisi jadwal dan metode dalam hal upload materi, jam kantor virtual untuk diskusi, pemberian tugas dan tes, serta deadline pengumpulan tugas. 6. Selain konsistensi, juga perlu fleksibilitas penyajian materi dalam hal font, warna, format, dan sebagainya, agar dapat diakses dengan mudah dengan alat yang berbeda, misalnya tablet, laptop, maupun handphone. 7. Feedback atas pelaksanaan kuliah daring perlu didiskusikan dengan mahasiswa setelah beberapa waktu untuk perbaikan. Mengingat metode online ini relatif baru bagi dosen maupun mahasiswa. Demikian sharing dari saya. Semoga dapat membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan perkuliahan online yang segera harus kita laksanakan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua.